Oke, yuk kita ngobrolin soal stoikisme. Ini adalah sebuah filosofi kuno, tapi anehnya relevan banget buat kita yang hidup di zaman sekarang yang serba riuh dan kadang bikin pusing. Intinya, ini soal seni untuk bisa hidup lebih tenang. Kita mulai dari sini dulu deh. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek, tapi bukan capek fisik habis olahraga gitu? Ini tuh capek mental, rasanya pikiran tuh nggak bisa istirahat, padahal lagi nggak ngapa-ngapain. Kalau jawabanmu iya, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Kita ini hidup di dunia yang, jujur aja ya, terlalu bising. Dan ini jadi tantangan berat, apalagi buat generasi kita yang setiap saat kayaknya dibombardir sama informasi dan tuntutan. Nah, dari mana aja sih kebisingan ini datang? Ya ini dia biang keroknya. Ada aliran informasi yang nggak ada putusnya, terus ada tekanan buat harus sukses, dan tentu aja perbandingan hidup non-stop di media sosial. Semua ini, sadar nggak sadar, nyumbang ke rasa lelah mental kita bareng-bareng. Tapi, di tengah semua kekacauan ini, ternyata ada loh jawabannya. Sebuah filosofi dari zaman dulu banget yang entah kenapa rasanya pas banget buat dunia kita sekarang. Oke, mari kita bedah lebih dalam jawaban dari masa lalu ini. Kita bakal kenalan sama sebuah filosofi yang ternyata luar biasa praktis. Namanya stoicisme. Jadi, apa sih stoikisme itu? Gampangnya gini, ini tuh cara pandang hidup yang super praktis. Filosofi ini ngajarin kita untuk bikin garis pemisah yang jelas banget antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang sama sekali di luar kendali kita. Dan dari pemahaman simpel inilah kekuatannya muncul. Mari kita bahas konsep utamanya, yaitu dikotomi kendali. Inilah seninya, yaitu fokus pada apa yang beneran bisa kita atur. Nah, coba deh perhatiin tabel ini. Ini dia inti dari stoikisme. Simple tapi dalam banget. Di kolom kiri, itu wilayah kekuasaan kita, pikiran kita, sikap kita, sama tindakan kita. Terus yang di kanan, ini hal-hal yang sering bikin kita pusing tujuh keliling, padahal sebenarnya nggak bisa kita kontrol. Omongan orang lain, situasi di luar sana, bahkan hasil akhir dari usaha kita sendiri. Jadi, poin utamanya adalah dengan ngerti bedanya dua hal ini, kita bisa berhenti buang-buang energi mental buat mikirin hal-hal di kolom kanan. Dan semua energi itu bisa kita alihkan sepenuhnya ke kolom kiri, di mana usaha kita benar-benar bisa bikin perbedaan. Dan ini dijelasin dengan keren banget sama Epictetus, salah satu filsuf stoik yang paling terkenal. Ketenangan sejati itu bukan datang dari mengubah dunia, tapi dari mengubah cara kita melihat dunia. Kekuatannya ada di penilaian kita. Sekarang, ada satu kesalahpahaman yang perlu kita lurusin. Banyak yang mikir kalau stoikisme itu artinya jadi pasif atau cuek, padahal sama sekali bukan. Pertanyaannya, apakah ini berarti kita jadi duduk diam aja dan pasrah sama keadaan? Jawabannya jelas, enggak banget. Justru pendekatan stoik itu sangat aktif. Langkah pertama, kasih usaha terbaikmu. Kerahkan semua yang kamu bisa dalam tindakanmu. Itu kan yang bisa kamu kendalikan. Langkah kedua, setelah kamu melakukan semuanya, ya udah terima hasilnya dengan lapang dada, apapun itu. Karena hasil akhir ada di luar kendalimu. Jadi ini bukan soal mematikan ambisi ya, justru sebaliknya. Ini adalah cara untuk punya ambisi yang sehat, yang bikin kita terus maju tanpa harus mengorbankan ketenangan dan kesehatan mental kita di tengah jalan. Oke, terus gimana caranya bawa filosofi ini dari sekedar teori ke praktek sehari-hari? Mari kita lihat gimana ketenangan ini sebetulnya ada dalam genggaman kita. Dalam prakteknya, filosofi ini ngasih kita alat buat menghadapi kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai kesempatan buat belajar. Ini juga bantu kita nanggepin kritik tanpa harus baper, dan menjalani masa depan yang nggak pasti dengan lebih kalem. Intinya, kita diajak buat evaluasi dan tumbuh, bukan malah nyalahin diri sendiri atau orang lain. Tapi penting buat diingat, stoikisme ini bukan pil ajaib atau perbaikan instan. Anggap aja ini kayak membangun fondasi rumah. Sebuah fondasi yang kuat yang bisa kamu bangun pelan-pelan untuk hidup yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih punya tujuan. Dan kalau ada satu hal yang perlu kita bawa pulang dari obrolan ini, ya ini dia. Di dunia yang terus berubah dan seringkali di luar kendali kita, kendali terbesar yang kita punya yang paling utama itu akan selalu ada di dalam diri kita sendiri.